Pemirsa, Task Force Futures of Work and Education Fall B20 memiliki 3 rekomendasi kebijakan untuk dibahas pemimpin negara pada KTT G20. Ketiga rekomendasi tersebut mengedepankan kolaborasi dan inklusivitas untuk mendorong pemulihan pasca pandemi COVID-19. Task Force Futures of Work and Education (FOWE) B20 Indonesia memiliki 3 rekomendasi terkait tantangan ketersediaan sumber daya manusia yang dibutuhkan industri pendidikan serta inklusivitas. Chair of B20 FOWE-TF, Hamdani Zulkarnain Salim mengatakan rekomendasi pertama adalah mendukung pemulihan pasca pandemi COVID-19. Caranya adalah dengan menyesuaikan pasar kerja dengan sektor masa depan yang lebih dinamis dan fleksibel. Dalam hal ini, Task Force FOWE B20 juga mendukung UMKM agar memungkinkan untuk transisi pekerja dan mentransformasikan bisnisnya menjadi formal. Itu semua membutuhkan kolaborasi dari semua pihak untuk kita bisa menentukan apakah sistem pendidikan yang memang dibutuhkan oleh pasar di saat-saat sekarang dan juga di masa depan. Nah, itu memerlukan suatu mekanisme di mana terjadi komunikasi yang intens antara pemerintah, juga antara lembaga pendidikan dan juga antara dunia usaha supaya selalu terupdate dengan situasi-situasi di dunia usaha yang berubah. Gitu. Kita dalam situasi yang biasa pun sebelum terjadi transisi itu sudah terjadi ketidakcocokan antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Apalagi dalam kondisi yang sekarang di mana era transisi ini membuat semuanya berubah dengan demikian cepat gitu. Nah, itu semua memang memerlukan kolaborasi dari semua pihak. Tidak bisa kita melakukannya sendiri atau government melakukan sendiri, tapi kami sadar di task force kami berdiskusi dengan seluruh anggota kami yang terdiri dari CEO domestik maupun dari global bahwa ini harus melibatkan semua pihak yang terkait. Kemudian Hamdani menyampaikan rekomendasi kedua adalah memperbaiki sistem kurikulum agar SDM siap masuk ke pasar kerja. Selain memperbaiki kurikulum, SDM perlu mendapatkan pelatihan yang menyesuaikan kondisi kebutuhan pasar kerja. Saat ini, industri belum merasakan manfaat dari lulusan vokasional karena skill yang dimiliki SDM tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Kalau yang short term, kita secara cepat kita bisa misalnya menghimbau atau menginisiate kerjasama antara dunia usaha dengan dunia pendidikan secara langsung yang beberapa bulan lalu kami sudah berhasil untuk melakukan MOU antara beberapa sekolah dengan beberapa perusahaan yang intinya perusahaan akan membantu memfasilitasi pelatihan yang dibutuhkan yang meningkatkan skill daripada murid-murid sekolah itu dengan tentunya perusahaan ini akan mendapatkan keuntungan karena nanti pelatihan-pelatihan ini akan menjadi kurikulum di sekolah itu dan pada saatnya nanti lulusannya bisa dipakai di perusahaan. Nah, itu yang jangka pendek yang kita dorong dan juga kita punya rekomendasi jangka panjang yang tentunya kita harus duduk bersama yang tadi saya bilang bahwa antara pemerintah, antara dunia usaha dan dunia pendidikan untuk bagaimana menyusun suatu sistem pendidikan yang memang benar-benar menjawab kebutuhan akan masa depan. Sedangkan rekomendasi ketiga adalah memastikan inklusivitas di tempat kerja, memastikan peran anak muda, perempuan, serta kelompok rentan. Menurut Hamdani, hingga saat ini di dunia kerja, kaum perempuan dan disabilitas kerap kali masih dipandang sebelah mata. Menurutnya, apabila kaum perempuan dan disabilitas diberikan kesempatan yang sama, dipastikan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengingat 50% populasi Indonesia adalah perempuan. Secara jumlah itu sangat besar, tapi kita juga banyak mendengar bahwa saat ini, hari ini mungkin juga banyak hal-hal yang tidak equal treatment yang diterima, kesempatannya dan juga lain sebagainya. Dan juga mengenai disability misalnya, apakah kita selama ini juga pernah memperhatikan bahwa kadang-kadang mereka itu juga sebenarnya membutuhkan pekerjaan atau membutuhkan pelatihan sehingga mereka bisa mencari nafkahnya sendiri dan tidak menjadi beban buat orang lain.
kita juga berusaha nanti dalam rekomendasi kami misalnya menghimbau perusahaan untuk melakukan pelatihan dan sebagainya terhadap disability tertentu, karena kadang-kadang kalau di contoh di perusahaan kami kadang-kadang ada disability juga yang misalnya sebenarnya tidak mempengaruhi pekerjaan yang dia lakukan. If you talk about B20 legacy, dari ketiga rekomendasi tersebut, Hamdani berharap sistem dan regulasi dalam dunia kerja dan pendidikan bisa disesuaikan sehingga menghasilkan lifelong outcome dan meminimalisasi skill gap, sehingga dampaknya akan terasa pada pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Dari Nusa Dua Bali, Jessica Wulandari, Agus Taufik, Metro TV.